Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Ibu Kader. Jadi perkenalkan saya Dr. Ageng dari Puskesmas Nonggolan Mimpi ya. Jadi kita perkenalan dulu karena perkenalan maka kakak saya. Jadi hari ini saya ada di sini untuk sama-sama kita belajar tentang bagaimana teknik pemeriksaan tekanan darah ya. Jadi tujuannya dilakukan pelatihan ini untuk Bapak dan Ibu Kader untuk screening atau deteksi dini pasien-pasien di atas 15 tahun ke atas yang kiranya ditemukan tensinya nanti tinggi. Tujuannya apa? Semakin cepat kita temukan pasiennya, misalnya kita dapatkan pasien tensi tinggi, semakin cepat kita tangani. Apakah itu kita ajarkan cara makan dan olahraga atau perlu dikasih pengobatan. Jadi sebelum pembelajaran saya mau tanya Bapak dan Ibu Kader, kira-kira sudah tahu tidak alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah itu apa namanya? Ada yang tahu? Ada. Ya, apa namanya Pak? Tensimeter. Tensimeter. Oke. Yang ibu lainnya belum tahu ya? Oke. Itu di tensimeter itu contohnya seperti ini. Ini tensimeter digital ya. Ada alatnya, ada juga mansetnya. Jadi manset ini untuk yang ditaruh di lengan, dan alat ini nanti untuk kita melihat hasil pengukurannya di sini. Ada yang di atas itu namanya sistol, yang di bawah diastol, dan yang di bawahnya lagi itu denyut nadinya. Kenapa pada saat kapan kita lakukan pemeriksaan tekanan darah? Memang idealnya pada saat pagi hari, tapi tidak masalah kalau misalnya pasien kita lakukan pemeriksaan pada saat siang atau sore hari, tidak masalah. Yang penting tidak habis bekerja, atau kalau habis bekerja datang istirahat dulu 15 menit. Jadi sasarannya kita itu pasien-pasien atau orang di atas 15 tahun ke atas. Caranya saat pasien datang kita posisikan nanti pasiennya duduk, terus harus rileks. Lengan yang diukur itu paling bagus lengan kiri karena dekat dengan jantung. Kemudian posisinya harus sejajar dengan jantung. Nanti kita belajar setelah itu. Oke, pertama kita pastikan bahwa alatnya sudah ada baterainya. Kemudian bawa pasien pasang. Oke, setelah itu baru lakukan tekan start. Ya, untuk tensi otomatis ya. Kita tunggu sampai pemeriksaannya selesai. Bapak rileks, jangan berbicara, jangan goyang, supaya hasilnya akurat ya. Jadi saya sangat senang sekali karena apa yang kita diskusikan pada hari ini sudah sama-sama kita bisa pahami. Semoga kedepannya pelayanan puskesmas kita bisa lebih baik lagi dan lebih banyak kasus-kasus yang bisa kita tangani cepat sehingga komplikasinya tidak terjadi seperti contohnya stroke. Ya, sekian pelatihan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Pak Maju Ketut. Saya dari Puskesmas Nonggolan Mimpi. Hari ini saya akan membawakan materi tentang cara menimbang dan mengukur tinggi badan. Diharapkan setelah saya memberikan materi ini, Bapak dan Ibu Kader sudah bisa melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan juga menghitung indeks massa tubuh pasien agar ditahu mana pasien yang obesitas dan mana pasien yang tidak obesitas. Baiklah, pertama saya akan mengajar tentang bagaimana cara mengukur berat badan pasien. Yang pertama, sebelum mengukur berat badan, usahakan timbangan ini dikalibrasi dahulu, yaitu cara kalibrasinya usahakan titik garis merah ini ada di angka 0. Lalu timbangan ini diletakkan di benda di lantai yang datar dan keras. Lalu setelah itu pasien yang datang ke pos binju langsung diukur berat badannya. Cara mengukur tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan alat mikrotoa. Mungkin di sini tidak ada ya. Jadi bisa dilakukan dengan meteran di tembok dengan tinggi setinggi 2 meter. Yaitu adapun cara pengukurannya yaitu posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Lalu setelah itu posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding pada dinding terbuka, dan setelah itu ukur 1
seberapa tinggi badan pasien. Lalu setelah kita dapatkan berat badan dan tinggi badan pasien, itu fungsinya untuk mencari nilai indeks tubuh pasien, apakah dia mengalami diabetes atau tidak, mengalami obesitas atau tidak, yaitu dengan cara berat badan pasien dalam kilogram dibagi tinggi badan lalu dipangkatkan 2. Adapun kategori pasien yang mengalami obesitas yaitu seperti yang ada di sini. Jika dia hasil indeks massa tubuhnya lebih dari 27,7, maka pasien itu mengalami obesitas. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh rekan sekalian? Apakah sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, saya ingin bertanya satu ya. Mungkin bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh pasien? Siapa yang bisa menjawab? Apakah ibu yang di belakang? Ya. Bagaimana yang berdua sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, demikian apa yang saya dapat pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak? Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna menghadiri edukasi tentang pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, jadi ada atau ada 3 langkah yang harus kita sampaikan nanti kepada masyarakat supaya mereka itu tercegah dari penyakit tidak menular. Salah satunya yaitu aktivitas fisik. Nah, seperti yang ibu-ibu dan bapak-bapak lihat di sini ada salah satu langkahnya yaitu rajin aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang kita lakukan itu adalah merupakan setiap gerakan tubuh yang bisa diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Nah, supaya kita tidak hanya diam di rumah atau misalnya ada istilah kata itu mager atau malas gerak seperti itu. Nah, jadi ada beberapa manfaatnya juga ibu-ibu dan bapak-bapak aktivitas fisik. Yang pertama, 1, mengendalikan berat badan. Nah, nanti ibu-ibu kader sampaikan ini ke masyarakat. Nanti kita sampaikan melalui praktek yang akan kita lakukan. Nah, nanti sebentar kita akan melakukan praktek. Nah, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, bapak-bapak? Saya. Nah, silakan. Terus di situ kan ada dibilang mengendalikan kadar kolesterol. Nah, gerakan seperti apa yang kira-kira maksudnya bisa supaya kolesterol kita itu maksudnya apa hubungannya gerakan dengan kolesterol itu sendiri, dan gerakan bagaimana supaya kita itu bisa mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh kita? Nah, jalan di tempat boleh seperti itu, jangan terlalu berat, apalagi yang sudah lanjut usia. Itu cukup. Nah, itu cukup menyapu, mencuci saja boleh, atau mungkin tanam bunga, kan itu sudah melakukan aktivitas fisik setiap hari, ya minimal 30 menit lah. Nah, jadi nanti ibu-ibu kader itu sampaikan ke masyarakat, nanti kita lakukan praktek. Oke, kalau sudah paham nanti kita coba tes dulu prakteknya. Nah, jadi begini Pak, untuk supaya kita itu bisa menghindari penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti tadi yang dijelaskan, ada diabetes mellitus atau biasa orang kenal dengan kencing manis, kemudian kolesterol dan lain sebagainya. Itu kita harus melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik. Nah,
aja. Bagus sekali Ibu. Jadi nanti Ibu Kader tapi sudah paham ya, sudah mengerti bagaimana nanti menyampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu saja nanti pada mungkin pertemuan selanjutnya atau mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.